Nama saya Radha Ahmadiyah. Saya akan menjelaskan mengenai resume hukum internasional. Nah, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari hukum internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan yang melampaui batas negara antara negara dengan negara, seperti hukum lain bukan negara dengan negara, ataupun sesama studi hukum bukan negara. Selanjutnya, hukum internasional memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama ada hukum internasional regional, yang kedua ada hukum internasional khusus. Untuk hukum internasional regional, itu artinya hukum internasional tersebut hanya berlaku pada suatu bidang tertentu. Contohnya adalah hukum internasional Amerika Latin. Hal ini terjadi karena bisa saja ada situasi khusus dalam hukum internasional tersebut. Nah, yang kedua ada hukum internasional khusus, yang artinya adalah hukum internasional tersebut hanya berlaku bagi negara-negara tertentu saja. Masuki bab 2 itu tentang masyarakat internasional. Jadi keberadaan masyarakat internasional itu dalam suatu hukum internasional adalah satu fakta yang tidak dapat dibantah lagi. Masyarakat internasional berkedudukan sebagai dasar sosiologis hukum internasional dengan adanya kepentingan atau kebutuhan suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Ketika melakukan hubungan tersebut, mereka memerlukan faktor pengikatnya. Faktor pengikat ini berupa asas, yaitu asas kesamaan. Nah, berdasarkan asas kesamaan ini, artinya negara-negara tersebut berada dalam situasi yang sama atau tidak ada hierarki di antara mereka. Selanjutnya adalah masyarakat internasional ini juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum internasional. Salah satunya dalam perubahan peta bumi politik. Jadi ketika sebelum Perang Dunia Kedua, wilayah negara itu sangat luas karena mencakup negara-negara jajahannya. Akan tetapi pasca Perang Dunia Kedua, wilayah negara tersebut kan mulai banyak yang merdeka, sehingga terjadilah perubahan peta bumi politik. Selanjutnya masuki bab 3, yaitu tentang dasar berlakunya sejarah dari hukum internasional. Sejak pada zaman kerajaan India kuno, saat itu sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Begitu juga pada masa Yunani. Akan tetapi hukum ini tidak bisa kita sebut sebagai hukum internasional. Tapi dengan adanya aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sejak zaman dahulu telah ada norma yang mengatur hubungan antara suatu kerajaan dengan kerajaan lain ataupun hubungan yang melampaui batas kekuasaan suatu wilayah. Selanjutnya, pada zaman Romawi, hukum internasional itu tidak mengalami suatu perkembangan yang cukup pesat. Nah, selain dari zaman India, kemudian dari Yunani dan Romawi, juga ada perjanjian Westphalia yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional, yang mana salah satu substansinya itu adalah selain menghentikan perang yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, juga mengukuhkan peta bumi politik yang berubah karena masyarakat internasional jadi disahkan itu melalui perjanjian Westphalia. Masuki selanjutnya, kita harus mengetahui mengenai dasar berlakunya hukum internasional, yaitu ada 5 teori. Yang pertama adalah teori hukum alam. Berdasarkan teori hukum alam, hukum internasional itu berlaku karena hukum internasional merupakan hukum alam yang dibentuk oleh bangsa-bangsa untuk mengatur hubungan di antara keduanya. Nah, yang kedua itu ada aliran lain yang berpendapat bahwa hukum internasional itu berdasar berlakunya diserahkan kepada kehendak suatu negara untuk menurutinya. Yang ketiga itu ada fairness bung theory, yang mana disitu berusaha menjelaskan hubungan antara customary law dengan kehendak suatu negara untuk tunduk pada hukum internasional. Di mana itu kamu jelaskan? Di sini Bu, ini di bab 4 ya. Oh, 4. Tadi bab 3-nya udah sejarahnya Bu. Yang zaman Romawi, Yunani, kemudian Ini di sini tadi waktunya. ini Bu. Di Romawi di sini di zaman India, kemudian di sini Iya, India kuno tiba-tiba kamu ngomongin tentang masuk bab 4 ke hakikatnya. oh, tadi kamu nggak ngomong hakikat judulnya. Oh iya, Judulnya apa tadi kamu sebut? Dasar berlakunya. Oh, dasar berlakunya internasional. Oh, sebab hukumnya internasional tapi yang kamu jelaskan beda gitu loh. Ya. Hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, lupa hakikatnya Bu. Jadi tadi lanjut Bu. Nah, tadi ada teori yang keempat, yaitu ada mazhab Vienna. Menurut mazhab Vienna, ketika suatu kaidah hukum itu berlaku, maka ia itu bergantung pada kaidah hukum di atasnya. Begitu seterusnya hingga akhirnya sampailah pada kaidah yang paling dasar atau grand norm. Nah, kaidah-kaidah dasar inilah yang dianggap sebagai hukum internasional. Dan mazhab terakhir yaitu adalah mazhab Prancis yang meletakkan dasar berlakunya hukum internasional itu dengan atas faktor sosiologis, politik dan juga faktor sejarah kemanusiaan.
Selanjutnya memasuki bab 5 itu ketika kita membahas hukum internasional, kita juga bab 5 Bu. Nah, kita juga mendengar ada istilah hukum nasional. Nah, mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional itu ada dua aliran. Yang pertama itu adalah aliran dualisme. Menurut aliran dualisme, hubungan internasional dengan sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan tidak saling berkaitan, sehingga tidak ada hierarki di antara keduanya. Sedangkan untuk aliran monisme itu ada dua. Yang pertama ada paham monisme dengan primat hukum nasional dan paham monisme dengan primat hukum internasional. Menurut paham monisme primat hukum internasional, artinya di sini hukum internasional bergantung kepada hukum internasional, sehingga ketika ada kasus dan diatur oleh subjek. Oke. Jadi untuk subjek hukum internasional itu ada 6 yang diakui. Yang pertama adalah negara, ada orang perseorangan atau individu, ada tahta suci Vatikan, ada pemberontak dan pihak yang berperkara, palang merah internasional dan organisasi internasional seperti PBB dan ILO. Gitu. Jadi untuk orang perseorangan di sini maupun jabatannya adalah pemimpin negara, dia tetap merupakan subjek hukum internasional. Bahkan tak jarang ada kasus-kasus di mana pemimpin negara itu diadili di ICJ karena dugaan kejahatan internasional. Masuki bab 7. Hah? Di buku cuma ada pemberontak dan pihak berperkara. Selanjutnya itu ada sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 Statuta ICC. Ada 4 sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian. Perjanjian di sini dapat berupa perjanjian antara negara dengan negara, antara negara dengan organisasi internasional, antara sesama organisasi internasional, ataupun antara negara dengan Tahta Suci Vatikan. Nah, perjanjian ini dapat berakhir karena beberapa alasan. Pertama, seperti karena punahnya salah satu pihak dalam perjanjian, atau adanya perjanjian baru yang membatalkan perjanjian sebelumnya, atau bahkan karena tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai. Yang sumber hukum kedua yaitu kebiasaan internasional. Tapi di sini untuk customary law tidak semuanya dianggap sebagai sumber hukum internasional karena harus ada syarat yang dipatuhi. Syaratnya yang pertama adalah harus ada suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan yang kedua adalah kebiasaan tersebut harus dianggap sebagai hukum. Contoh customary law itu dapat dilihat dalam hukum perang, yaitu penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, di mana di sini digunakan oleh utusan negara untuk melakukan hukuman kepada negara yang bersengketa atau negara musuhnya. Yang ketiga itu adalah prinsip umum hukum berupa asas-asas yang mendasari sistem hukum internasional modern. Yang terakhir ada hukum tambahan, ini bersifat sekunder, terdiri dari putusan pengadilan, kemudian ada doktrin para ahli atau sarjana terkemuka, dan terakhir ada keputusan dari organisasi internasional seperti resolusi Majelis Umum PBB. Terakhir kita membahas mengenai perolehan wilayah negara. Nah, di sini ada 6 cara untuk memperluas wilayah negara. Yang pertama itu adalah akresi. Akresi merupakan perluasan wilayah suatu negara dengan cara alamiah. Yang kedua itu ada sukcesi, yaitu penyerahan satu wilayah ke negara lain dengan cara damai, biasanya melalui perjanjian dan dilakukan untuk menghentikan peperangan. Yang ketiga itu ada okupasi. Okupasi ini adalah pengambil alihan suatu wilayah yang tidak berada di suatu kedaulatan negara tertentu. Bisa saja teris nullius atau tanah tidak bertuan itu merupakan wilayah yang baru saja ditemui. Kemudian ada aneksasi, yaitu pengambil alihan satu wilayah secara paksa dengan situasi di mana ketika suatu negara ingin menganeksasi suatu wilayah, maka sudah harus dipastikan bahwa negara yang akan dianeksasi itu harus berada di bawah penguasaan negara yang akan menganeksasinya. Kemudian ada preskripsi. Di sini preskripsi merupakan penyerahan suatu wilayah pada negara lain secara damai, tapi tanah yang diserahkan itu bukan merupakan tanah yang baru ditemui, melainkan tanah yang sebenarnya berada di wilayah negara lain. Kemudian terakhir ada preskripsi, ada perolehan wilayah negara baru, yang mana untuk memperoleh kedaulatannya negara baru tersebut harus menunggu pengakuan dari negara lain. Apa namanya? Perolehan negara. Perolehan negara itu apa istilahnya? Karena ada istilah dong tulis di sini. Iya. Ya kan kamu tulis. Apa namanya perolehan wilayah negara tadi yang kamu bilang tadi? Secara paksa tapi di sini. Kamu Secara nggak paksa. bisa. Secara paksa. Iya, secara paksa nggak tulis. Aneksasi. Aneksasi. Tapi kamu nggak nulis secara paksa, kamu nggak jelasin secara paksanya. Udah tadi gue yang aneksasi sebelum preskripsi. Oh tadi yang terakhir tadi apa? Perolehan negara wilayah baru. Iya. Perolehan negara wilayah baru. Iya.
wilayah dan jurisdiksi laut? Itu jelasin seperti nggak? Saya sebutin aja. Jadi untuk perolehan untuk wilayah jurisdiksi laut ini ada beberapa rezim saja sih yang saya ketahui ya Bu. Apa aja wilayahnya? Di Itu wilayahnya aja. pertama ada laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, terus ada negara kepulauan, ada landas kontinen, kemudian ada kawasan di luar jurisdiksi nasional, kemudian ada laut lepas, terus ada pulau, kemudian apa dia? Udah kita jadi. Ulang lagi. Tunggu. Ada yang pertama itu ada laut teritorial, kemudian ada zona tambahan, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, kemudian ada kawasan di luar jurisdiksi nasional, kemudian terus ada laut lepas, ada negara kepulauan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, terus ada Satu lagi apa? satu lagi. Apa? Itu udah dibahas tuh. Udah pulau. Kamu udah kuliah pulau? Udah Bu. Apa pulau? Ya udah. CTE. Tadi saya sebut CTE. Kan itu terakhir, Pak. Iya, berarti saya terbalik urutannya. Tadi saya disebut CTE di atas Bu. Oh ya ampun. Terbalik urutannya. Kan saya suruh ulang. Iya. Pas suruh ulang nggak kesebut itu. Iya Bu.